Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kami dari Podcast Issue Discussion, APG Unsud SI. Di sini saya bersama teman saya, yaitu Saya Ade Mutia. Dan saya Gartu Buku Ismail. Di sini kami akan membawakan sebuah tema. Powering Decarbonization, can natural hydrogen lead the way? Oke, mungkin selamat sore Mas Yan. Selamat sore. Oke, mungkin dari Mas Yan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang nanti akan menonton mungkin bisa kenal dengan Mas Yan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk undangannya. Perkenalkan, nama saya Yan Muhammad Ahliansyah, biasa dipanggil Yan. Saya dari HDF Energi, saya bekerja sebagai inovatif project developer untuk mengembangkan hydrogen to power, termasuk untuk hydrogen mobility. Jadi background-nya, saya sebetulnya background saya S1-nya geologi, jadi mungkin kenapa undangnya APG. Tapi setelah lulus saya lebih fokus ke renewable energy development, dan in the last 3 years, kayaknya dari mungkin 4 tahun terakhir, saya lebih fokus ke hidrogen, termasuk S2 saya juga fokus ke hidrogen. Oke. Jadi mungkin sesuai nih sama yang kita harapkan untuk berdiskusi ke depannya seperti itu. Oke, mungkin dari natural hidrogen itu sendiri, apa sih yang ngelatar belakangin dari sebuah podcast ini gitu Mbak Ade? Oke, seperti yang kita tahu ya bahwa negara-negara di dunia saat ini umumnya gitu ya sedang mengupayakan sejumlah inovasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca gitu ya Mas Nail. Itu dari berbagai forum, juga ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang pembatasan emisi gas rumah kaca. Nah, pemanfaatan hidrogen ini merupakan salah satu upaya dekarbonisasi yang rasanya sudah menjadi sorotan gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Dan mungkin di sini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan hidrogen ini, mulai dari nanti adanya pengenalan hidrogen itu seperti apa itu hidrogen sebagai energi terbarukan, lalu pentingnya hidrogen ini dalam transisi energi, terus juga pemanfaatan hidrogen, terus tantangan dalam pengembangan pemanfaatan hidrogen ini, dan pandangan ke depan kedepannya seperti itu ya Mbak Ade. Pemanfaatan hidrogen di Indonesia juga seperti itu. Iya, betul. Baik, mungkin di sini kita akan mulai tanya-tanya kali ya Mas. Boleh. Natural hydrogen ini dimulai dari mungkin kita tahu kan belakangan ini sebenarnya ini kalau dari aku sendiri masih cukup hal yang baru gitu ya. Baru iya, apalagi kayak natural dan hidrogen seperti itu mungkin ya. Dan natural hydrogen itu kan salah satu bentuk dari hidrogen ini, dan dari banyaknya hidrogen gitu. Dan mungkin di sini boleh dibahas dulu dong Mas terkait sebenarnya apa sih hidrogen ini dalam konteks energi terbarukan gitu. Oke, terima kasih. Ini bahasan dari natural hidrogen, tapi kita bahasnya hidrogen secara general ya. Iya. Jadi saya walaupun geologi, saya nggak terlalu mendalami natural hidrogen. Jadi saya di sini lebih masuk ke hidrogen segeneral. Jadi kalau hidrogen dalam konteks energi terbarukan itu mungkin memang hidrogen itu kan sebetulnya gas yang cukup umum ya. Jadi kalau misalnya digunakan di petrochemical atau refinery itu udah biasa gitu dengar kata hidrogen. Tapi kenapa sih sekarang hidrogen jadi hits atau kenapa jadi banyak orang ngomongin hidrogen gitu? Karena kalau kita ngomongin dekarbonisasi, itu sebetulnya utamanya itu dunia itu pengen dekarbonisasi itu dengan melistriki semuanya. Karena dengan listrik itu mudah untuk mengurangi emisi, karena kan banyak sumber-sumber renewable energi ya, dan itu outputnya listrik. Nah terakhir, lalu kenapa hidrogen menjadi opsi? Karena hidrogen menjadi salah satu opsi terakhir untuk dekarbonisasi di mana sektor-sektor tersebut nggak bisa dilistriki. Artinya mereka tuh membutuhkan fuel, mereka tuh membutuhkan pengganti heat generator, atau mereka memang tidak bisa dari segi mesin tuh nggak bisa dilistrikin. Jadi memang dibutuhkan alternatif fuel untuk mengurangi emisi tersebut yang tidak bisa dilistriki gitu. Kenapa menggunakan hidrogen? Karena hidrogen ini sangat kaya ya di alam gitu. Kita tahu bahwa salah satu elemen paling banyak di alam itu sekarang adalah hidrogen. Maksudnya ada di air, ada di udara, tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk secara serius bahwa ini bisa menggantikan fossil fuel gitu kan. Tapi hidrogen ini karena sangat banyak di alam sehingga bisa diproduksi atau bisa didapatkan secara mudah, tapi memang tidak mudah secara resource, tapi sulit untuk didapatkan secara technical ya gitu. Nah makanya sebetulnya kenapa menjadi konteks itu, karena kalau misalnya kita ngomongin hidrogen, saya perlu klarifikasi bahwa hidrogen itu bukan energi source, jadi bukan kayak
renewable energy, bukan kayak fossil fuel. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Hidrogen itu adalah energi carrier. Karena untuk mendapatkan hidrogen, kita membutuhkan energi lain. Contohnya, kita mau mendapatkan hidrogen dari air. Itu kan harus menggunakan listrik untuk elektrolisis. Sehingga ada listrik. Listrik itu adalah listrik yang dari renewable energy, itu yang artinya dia membutuhkan energi lain. Jadi sehingga itu energi carrier. Beda kalau misalnya dengan fossil fuel yang memang bisa di-mining. Nah, tapi ketika nanti adanya natural hidrogen dan memang ketika bisa kita mining natural hidrogen dari alam, nah itu baru hidrogennya kita kategorikan sebagai energy source. Nah, untuk saat ini belum ada natural hidrogen yang proven bisa kita ambil, artinya sekarang masih banyak studi, sehingga saat ini hidrogen masih dikategorikan sebagai energy carrier, jadi bukan energy source. Jadi dia related sama renewable energy atau energi terbarukan karena hidrogen salah satu fuel yang bisa diproduksi dengan energi terbarukan. Artinya kita bisa mendapatkan fuel dengan emisi nol. Karena tadi kita bisa produksi dengan elektrolisis. Dari elektrolisis kita pakai renewable energy. Artinya dari secara listrik itu clean energy, lalu di akhir sama sekali tidak ada emisi. Lalu saat pemanfaatannya pun hidrogen bisa menggunakan electrochemical, sehingga ketika electrochemical hanya H2 plus O2 jadi listrik dan juga H2O, artinya sama sekali nggak ada emisi. Makanya hidrogen di situ perannya, di mana cara fuel dia itu bisa diproduksi dengan sangat bersih dan bisa dimanfaatkan sebagai alternatif fuel. Gitu. Oke, tadi juga sudah dibahas ya Mas terkait tadi ada ini sebenarnya ada hal yang cukup menarik gitu di sini tadi dijelaskan bahwa ternyata hidrogen ini energi carrier gitu ya ternyata. Kalau misal kita sebut sebagai sebuah kayak disamakan dengan misal fossil fuel itu mungkin kurang tepat ya Mas karena tadi lebih tepat disebut sebagai energi carrier. Nah tadi juga kan telah disebutkan ya Mas bahwa hidrogen ini tadi bisa didapatkan yang dari alam, terus juga tadi yang dari elektrolisis ya. Ya, nah terus adakah jenis-jenis lain gitu dari hidrogen ini yang sekiranya bisa dimanfaatkan gitu Mas? Ya betul, jadi sebetulnya kalau misalnya kita ketahui hidrogen saat ini yang paling banyak itu kan diproduksi dengan steam methane reformer, itu dari gas alam. Untuk steam methane reformer itu biasa digunakan di petrochemical industry atau di refinery gitu kan. Nah, itu yang kita kategorikan kalau biasa kita dengar dengan gray hydrogen. Nah, itu ada color-color lain atau warna-warna lain yang sebetulnya sudah menjadi standar ya gitu. Tapi walaupun beberapa warna itu masih didiskusikan karena memang yang mungkin paling standar itu adalah gray, blue, dan juga green gitu. Nah, mungkin saya bisa kasih grafik ya. Di sini, sebentar. Ya. Bisa lihat. Nah ini sebetulnya ada, saya ambil yang cukup detail ini dari Hidrogen Strategi Nasional yang punya Indonesia. Jadi di sini cukup detail dari segi prosesnya, karena kalau dari segi warna mungkin kurang menarik gitu, karena ya warna kalian bisa dapat dimana, tapi dari segi proses yang ingin saya jelasin. Nah sebetulnya yang paling common itu adalah gray hydrogen, itu dari segi steam methane reformer. Nah steam methane reformer itu dapat dari gas. Jadi kalau bisa dilihat di situ gas, ada pembentukan uap merata atau SMR, itu bisa mendapatkan hidrogen. Nah, itu adalah paling common saat ini, di mana hidrogen itu kita kategorikan sebagai hidrogen abu-abu atau gray hidrogen. Lalu yang kedua adalah dari gasifikasi coal. Jadi dari gasifikasi coal itu juga ada kita bisa dapatkan hidrogen. Ini lebih tinggi lagi emisinya, dikategorikan sebagai black hydrogen atau hidrogen hitam. Nah, lalu yang sekarang lagi banyak diperbincangkan kan adalah sebenarnya hidrogen low emisi atau low emission hidrogen gitu. Ada dua yang selalu dibicarakan, yaitu blue hydrogen dan green hydrogen. Blue hydrogen pada dasarnya adalah dia itu gray hydrogen, tapi plus carbon capture storage. Jadi gray hydrogen plus carbon capture storage menjadi blue hydrogen. Jadi di mana sebetulnya itu hidrogennya sudah lebih rendah emisinya dibandingkan gray karena memang ada carbon capture storage. Nah lalu green hydrogen itu memang sudah bukan low emission tapi zero emission hydrogen. Karena diproduksinya menggunakan renewable energy, bisa apapun renewable energinya, lalu dengan proses elektrolisis. Gitu. Elektrolisis ini kan berarti memecah air menjadi H2 plus O2, yaitu menggunakan listrik. Nah, itu renewable energy menjadi source-nya. Lalu gimana kalau misalnya kita produksi hidrogen dari grid PLN misalnya? Grid PLN kan tidak semuanya pakai renewable energy, gitu. Bahkan di semua dunia kan kita bilang jaringan listrik itu kan tidak 100% renewable energy. Nah, itu dikategorikan hidrogen kuning gitu. Sebetulnya dari sisi emisi
bisa jadi emisi rendah karbon tergantung dari emisi gridnya. Misalnya kayak sekarang di Jawa, mainly atau mostly pembangkit itu coal power plant, di mana sebetulnya grid emission-nya Pulau Jawa itu cukup tinggi. Jadi kalau produksi hidrogen pakai gridnya PLN Pulau Jawa itu bisa jadi bukan low carbon emission hydrogen gitu kan. Bisa jadi cukup tinggi karena dari segi listriknya sudah tinggi emisinya. Lalu yang berikutnya adalah kita ada juga sebut pink hidrogen atau merah muda. Hidrogen merah muda itu diproduksi juga menggunakan elektrolisis, tapi source listriknya itu dari nuklir. Gitu. Jadi kalau misalnya langsung nuklir, langsung elektrolisis, itu pink hidrogen. Gitu. Ada juga kita bilangnya itu turquoise hydrogen. Jadi kalau di sini dibilangnya hidrogen biru muda, itu sebetulnya dari natural gas juga, tapi dengan proses pirolisis. Nah, pirolisis ini sebetulnya dengan proses pirolisis ini byproduct itu adalah karbon dalam bentuk padat. Jadi secara emisi, kalau tadi kan ada carbon capture, jadi karbonnya di capture, disimpan. Satu lagi, kalau pirolisis ini karbonnya dalam bentuk padat. Jadi hidrogennya sebetulnya sudah ada tidak ada carbon emission lagi. Nah, jadi intinya semuanya ini untuk memproduksi hidrogen itu sangat banyak. Mungkin yang terakhir, yang tadi disebutkan natural hidrogen, itu kita biasa bilang white hidrogen. Gitu. White hidrogen itu artinya natural hidrogen yang kita bisa ambil dari dalam geologic formation atau dari dalam bumi langsung diambil hidrogennya. Nah, itu kita kategorikan natural hidrogen atau white hidrogen. Tapi di beberapa negara bahkan untuk hidrogen yang dari excess proses, misalnya kan di petrochemical dan refinery, mereka tuh ada proses sendiri. Di sana saat proses tuh ternyata ada byproduct. Jadi hidrogennya sebagai byproduct. Nah, itu di beberapa negara juga disebutkan sebagai white hydrogen. Gitu. Tapi kalau di kita, sebetulnya white hydrogen lebih banyak untuk natural hydrogen. Oke, mungkin dari tadi tuh jenisnya ternyata banyak ya. Ternyata ada blue, ada green, ada pink, ada gray. Nah, mungkin dari setiap jenis hidrogennya itu sendiri mungkin apakah pemanfaatannya sama atau ternyata dari setiap warna jenisnya tuh dimanfaatkan dengan ada tertentu gitu, Mas? Sama, sebenarnya ujung-ujungnya adalah hidrogen sebagai molekul gitu. Atau hidrogen sebagai gas atau bisa sebagai liquid. Yang pasti ujungnya itu adalah hidrogen. Jadi sama kayak listrik. Jadi ujungnya itu listrik. Listrik itu kan nggak bisa kita bedain kan ketika kita gunakan apakah dia green atau enggak. Nah, hidrogen pun seperti itu. In the end, hidrogen. Mau dia blue, mau dia gray, mau dia pink, sebetulnya pada dasarnya sama, penggunaannya sama. Tinggal di akhir adalah ketika kita mau menggunakan hidrogen, kan kenapa sekarang ada green hidrogen? Karena yang jadi pertanyaan adalah emisinya kan. Nanti di akhir yang dihitung adalah emisinya. Jadi bisa aja nih nanti misalnya green hidrogen tidak banyak tersedia. Jadi orang mencampurkan green hidrogen dengan blue hidrogen, misalnya untuk suatu proses. Nah, in the end, ya mereka harus hitung tuh mixing karbon emisinya berapa. Nanti mereka hitung sebetulnya hidrogen yang mereka pakai itu emisinya berapa. Karena kan itu yang menjadi penting. Kalau misalnya dari sisi barangnya sama aja, sama-sama hidrogen mau dipakai apapun sama aja. Oke, berarti mau bagaimanapun proses tadi itu pembuatannya dia at the end ya sama aja hydrogen dan bisa dimanfaatkan untuk hal yang sama gitu ya, nggak ada yang spesifik gitu untuk proses tertentu untuk pemanfaatan tertentu. Bagaimana Mas Nail? Kita mungkin ini kan tadi pembahasan sebelumnya itu kita lebih beratan kepada pengenalan hidrogen dulu ya gitu. Dan selanjutnya di sini kita ada pembahasan terkait dengan pentingnya hidrogen ini dalam transisi energi. Nah, sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan dari berbagai jenis itu kan artinya ada banyak sekali ya sebenarnya hidrogen gitu, ini gitu. Jenis hidrogen ini ada banyak sekali dan rasanya dengan resource sebanyak itu ya sekiranya sebenarnya seberapa penting sih Mas natural hidrogen ini gitu dalam transisi energi mungkin seperti itu. Yang melihat tadi ada banyaknya resources itu gitu. Oke, betul. Mungkin jadi kalau misalnya dari segi peranan hidrogen tadi saya disebutkan bahwa untuk dekarbonisasi atau menurunkan emisi, goal utamanya itu atau prioritas utamanya itu adalah elektrifikasi. Jadi membuat semua hal itu menjadi listrik. Kayak mobil jadi listrik, alat-alat yang mungkin awalnya bisa pakai fossil fuel diubah untuk electrified gitu, intinya menggunakan listrik. Nah, hidrogen ini memang peran utamanya adalah untuk sektor-sektor tadi yang nggak bisa dielektrifikasi atau nggak bisa di-convert menggunakan listrik. Jadi yang paling terkenal adalah untuk hard to abate sektor gitu. Nanti saya bisa share.
Jadi ada kalau misalnya di dunia hidrogen itu ada namanya hydrogen ladder frame. Nah, hydrogen ladder frame ini sektor-sektor yang menunjukkan mana yang bisa menggunakan alternatif lain dan mana yang nggak bisa dihindari, jadi harus menggunakan hidrogen. Nah, karena prioritas itu ada electrified, jadi bisa dilihat yang warna kuning. Jadi yang paling A itu adalah prioritas utama menggunakan hidrogen, karena susah tidak ada alternatif lain untuk dekarbonisasi. Yang paling bawah itu adalah least priority, karena untuk sektor itu masih banyak opsi untuk dekarbonisasi. Salah satunya adalah listrik menjadi salah satu opsi yang paling efisien. Gitu. Jadi kayak misalnya ngomongin domestic heating, terus two and three wheelers gitu untuk motor atau mobil, itu menggunakan listrik masih jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan hidrogen. Gitu. Nah, tapi untuk sektor kayak fertilizer, hydrogenation, methanol, hydrocracking, desulfurization itu untuk petrochemical industry, untuk industri besar yang memang hard to abate, memang udah nggak ada opsi lain. Hidrogen setelah satu-satunya opsi untuk bisa dekarbonisasi. Contohnya shipping sama jet aviation itu hidrogen salah satu priority, tapi memang ada opsi lain yaitu menggunakan biomass atau biogas. In the end, sebetulnya tinggal dilihat mana dari sisi keekonomisan, mana dari sisi emisi yang paling make sense. Tapi balik lagi, ini adalah general approach. Jadi kita nggak bisa bilang, oke, local ferries nih udah nggak mungkin pakai hidrogen. Kenapa? Karena pakai listrik udah paling bener. Nggak juga. Contohnya kasus yang sekarang kita lagi diskusikan atau lagi coba develop untuk local ferries di Indonesia. Local ferries di Indonesia dengan short distance, jadi dengan jarak yang pendek, lalu dari sisi kapalnya memang tidak cukup besar untuk segi penumpang, untuk segi kendaraan gitu kan tidak cukup besar. Ketika kita mau mengakomodir dengan baterai, itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena baterai itu dari sisi berat dan dari sisi space itu butuh lebih banyak. Sehingga kalau misalnya kita mau dari 100 km menggunakan full elektrik, itu akan membutuhkan space yang lebih banyak. Sementara kapal tidak ada space yang banyak, dan di sisi lain dari segi berat mereka juga ada limitasi berat. Nah, memang kalau kayak gini kita harus lihat case by case. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya adalah kita harus lihat dari sisi ekonomis dan dari sisi emisi gitu kan. Makanya memang case by case ini adalah pendekatan yang general. Jadi kalau misalnya bisa di electrified itu menjadi dominan utama, tapi kalau misalnya kita lihat case by case bisa jadi ada sektor yang masih bisa pakai hidrogen. Tadi contohnya yang saya bilang adalah local ferries gitu. Jadi kalau dari segi sektor, inilah peranan hidrogen gitu untuk dekarbonisasi. Oke, mungkin juga tadi disebutin ada emisi, terus juga ternyata ekonomis juga. Nah, misal dari di transisi energi itu sendiri mungkin apakah ada keunggulan gitu yang paling unggul gitu, sama apakah kekurangannya lebih banyak atau misal keunggulannya apa lebih banyak, seperti itu mungkin. Ya Mbak, tadi kan ada banyak sektor, terutama tadi ada sektor yang berwarna hijau apa ya tadi yang masih ada opsi lain, tapi masih bisa pakai hidrogen juga gitu. Nah, di sini sebenarnya apa sih keunggulan dari hidrogen ini? Utamanya mungkin di sektor yang tadi ya, yang tengah-tengah tadi gitu, yang dia bisa pakai energi yang lain, tapi juga sebenarnya dia bisa pakai hidrogen juga kok gitu. Mungkin kalau yang tadi kuning kan dia pertimbangannya lebih ya ada alternatif lain yang lebih menguntungkan gitu ya Mas. Nah, utamanya di sektor yang hijau tadi gitu Mas, itu keunggulan hidrogen sama ini, kekurangannya mungkin dibandingin sama energi fosil mungkin seperti itu. Oke, sama energi fosil ya. Jadi kalau secara keunggulan dan kekurangan memang selalu ngomongin technical dan financial atau misalnya economical analysis ya. Nah, saya mungkin share dari secara technical gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gasolin itu kan bensin, diesel itu ya kita tahu diesel gitu, solar kan. Kalau di kita sebutnya solar, tapi solar nanti salah artinya dia diesel gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ada compressed hydrogen gas, ada liquid hydrogen. Jadi hidrogen itu secara space dia butuh lebih banyak dibandingin gasolin, dibandingin bensin. Tapi dari sisi energi konten per berat itu jauh lebih tinggi. Jadi misalnya 1 kilogram hidrogen dibandingkan 1 kilogram bensin itu jauh lebih powerful atau jauh lebih banyak energinya itu adalah hidrogen dibandingin gasolin. Gitu. Tapi sisi lain punya kesulitannya adalah dia butuh lebih banyak space, gitu kan. Makanya karena dari sisi berat dia tuh sangat ringan, jadi dia butuh luas yang lebih besar lagi, gitu kan. Nah,
Terus apa sih keunggulan dan kekurangannya? Pertama, kalau misalnya kita ngomongin kenapa gerak ke hidrogen, motivasi utamanya kan sebetulnya adalah emisi ya. Jadi hidrogen itu salah satu alternatif fuel yang bisa diproduksi tanpa emisi sama sekali, gitu. Jadi dari sisi emisi, memang hidrogen ini unggul dari sisi produksi dan juga dari sisi konsumsi. Karena ketika kita konsumsi elektrochemical nggak ada emisi sama sekali. Lalu yang kedua, dari sisi kita ngomongin kalau ngomongin kelebihan itu ya. Dan kalau kelebihannya tadi dari sisi energi konten per berat itu paling besar. Jadi hidrogen itu sangat-sangat tinggi. Jadi 1 kilogram hidrogen itu bisa menghasilkan sekitar 33 kilowatt hour energi. Itu tuh sangat tinggi dibandingkan solusi yang lain. Tapi permasalahannya kekurangan tadi karena ringan butuh space yang sangat besar gitu. Makanya di sini ada dua, antara dikompres, bayangin ini udah dikompres ya, dia udah dikompres aja masih butuh energi storage yang lebih besar. Kalau uncompressed hidrogen mungkin di sebelah sana lagi, di sebelah kiri lagi lebih jauh. Gitu kan. Jadi udah dikompres aja dan di liquid aja itu tetap masih butuh storage lebih banyak dibandingkan gasolin dan juga diesel. Dan sisi lain adalah sebetulnya kalau dari sisi energi, memproduksi hidrogen itu tidak efisien. Pertama, kalau misalnya kita produksi hidrogen dari listrik, itu elektrolisis ya. Jadi misalnya ada 1 megawatt atau kita bilang 1 megawattnya listrik itu nanti efisiensi untuk menjadi hidrogen itu adalah 65%. Nah, dari 65% dari hidrogen di-convert jadi listrik. Jadi listrik itu artinya sekitar 50% efisiensi fuel cell. Jadi total efisiensi 33% sebetulnya kalau kita end to end gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya itu kan dari produksi. Tapi kalau kita ngomonginnya adalah fuel ke power, jadi misalnya kayak diesel, jadi pembangkit misalnya mesin diesel dari mesin diesel menjadi listrik atau menjadi power itu, efisiensi fuel cell yang untuk hidrogen itu lebih tinggi dibandingkan diesel turbine atau misalnya gas turbine gitu. Jadi memang plus minusnya adalah pertama, yang satu ini energinya tinggi tapi membutuhkan space yang lebih banyak. Yang kedua ya dia lebih rendah, dia lebih tinggi energinya bisa dihasilkan. Jadi kalau misalnya butuh kayak satu kilogram hidrogen itu bisa running mobil sekitar 100 km gitu. Itu cukup jauh. Jadi memang dari sisi energi seperti itu. Dan dari sisi cost sih sebetulnya. Untuk saat ini cost-nya masih jauh lebih mahal dibandingin gasolin gitu. Jadi kenapa tetap diutamakan atau tetap mencoba menggunakan hidrogen tadi motivasinya karena emisi. Kalau sebetulnya kalau nggak ada tuntutan emisi, hidrogen menjadi less priority atau less interesting fuel ya, karena tadi sulit untuk digunakan karena tadi less space, butuh more space. Yang kedua tadi karena density-nya rendah, walaupun dia sangat tinggi energinya, tetap aja lebih sulit untuk digunakan sebetulnya. Oke. Itu kan tadi mengingat ya tadi seperti yang sudah dibilang juga ya Mas bahwa ya karena saat ini ada tuntutan untuk pengurangan emisi gitu, makanya opsi hydrogen ini jadi salah satu opsi yang cukup menarik gitu. Nah, ini kan tadi juga setelah disebutkan ya adanya bahwa hydrogen ini dia lebih powerful gitu ya, maksudnya dari segi energi dia lebih powerful gitu. Nah, Kak, sejauh ini di Indonesia sendiri gitu ya, kita berbicara sekarang ya di Skala Indonesianya besar gitu, lah skala ya. di Indonesianya, itu ada sudah sejauh apa sih Mas pemanfaatan dari hydrogen gitu? Terus juga mungkin bisa kita compare gitu dengan pemanfaatan dari hidrogen di luar negeri. Makanya tadi ada banyak sekali ya sebenarnya gitu. Iya. Dan sejauh ini di Indonesia bagaimana sih gitu? Sebetulnya di luar negeri pun untuk pemanfaatan, kita ngomongin hidrogen ya. Kalau misalnya kita ngomongin Iya. hidrogen as a general, itu tadi kan di awal kita bilang begitu tuh common gas atau gas yang udah umum ditemukan. Jadi secara umum itu sudah sangat well known digunakan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hidrogen as a general, penggunaannya udah banyak. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin low emission hidrogen, itu belum ada penggunaan gitu kan. Jadi kita bedain dulu nih, kalau kita ngomongin hidrogen sama low emission hidrogen. Jadi kalau hidrogen itu penggunaannya saat ini yang pertama paling banyak itulah untuk fertilizer, karena amonia itu menggunakan hidrogen. Yang kedua adalah refinery, juga itu karena prosesnya menggunakan hidrogen.
Lalu yang ketiga adalah untuk steel making atau iron atau besi lah ya, pembuatan besi itu juga menggunakan hidrogen. Jadi 3 sektor itu paling paling banyak menggunakan hidrogen saat ini. Tapi semuanya masih menggunakan gray hidrogen atau hidrogen yang dari natural gas. Jadi penggunaannya itu mau di dunia dan Indonesia sama. Jadi di Indonesia pun paling utama atau paling besar penggunanya untuk amonia. Ini untuk fertilizer. Yang kedua refinery, terus sedikit buat steel making. Itu samalah di dunia juga demand-nya sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hidrogen as general, itu demand. Tapi kalau kita ngomongin low emission hidrogen, hidrogen yang bersih saat ini itu driven-nya kan tadi dari dekarbonisasi ya. Nah, itu kebijakannya tergantung apakah ada mandatory atau ada carbon tax atau ada carbon trading yang memang ada dilakukan di beberapa negara atau region. Ketika memang itu ada, sekarang beberapa sektor lagi mencoba mengurangi emisinya menggunakan low emission hidrogen atau bisa blue atau green hidrogen. Tapi untuk dari segi demand, sebetulnya itu belum banyak karena kewajiban untuk mengurangi emisi di sektor hard to abate yang harus menggunakan hidrogen itu masih belum banyak atau masih belum mandatory. Jadi sekarang itu masih di tahap awal untuk mereka shifting dari yang hidrogennya gray menggunakan yang low emission hidrogen. Tapi secara demand itu yang real sekarang belum benar-benar ada yang udah harus menggunakan low emission hidrogen. Ada beberapa yang mereka melakukan karena voluntary mau lagi mencoba, tapi belum ada benar-benar dalam cakupan yang besar atau skala besar. Jadi kalau misalnya dari segi steel, dari segi steel making, itu ada mau bikin green steel. Nah, menggunakan produksi green steel akan menggunakan hidrogen. Lalu green ammonia atau green fertilizer juga akan menggunakan hidrogen. Lalu green cement juga akan menggunakan hidrogen. Lalu ada nanti kita ngomongin soal green refinery juga akan menggunakan hidrogen. Tapi yang paling sekarang ada beberapa company yang sudah memproduksi green steel, lalu ada juga green ammonia gitu sih. Tapi kalau dari sisi demand, kalau di dunia seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada yang menggunakan low emission hidrogen. Kenapa? Karena di kita nggak ada kewajibannya untuk melakukan dekarbonisasi gitu. Kan maksudnya saya sebagai misalnya industri player gitu, saya mau dekarbonisasi. Kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada push dari government atau dari sisi pajak atau dari sisi regulasi, ya buat apa itu? Karena akan menambahkan cost. Sementara dari sisi market, misalnya inginnya membeli hal yang sama kan agak sulit. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya belum ada regulasi atau mandatori dari pemerintah untuk dekarbonisasi di sektor-sektor yang harus menggunakan hidrogen. Oke, ini menarik nih, tadi disebut juga terkait dengan carbon tax gitu ya Mas, dimana ya sebenarnya carbon tax ini kan kalau ibaratnya kalau diaplikasikan gitu itu bisa menjadi motivasi ya barangkali untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih menekankan energi hijau gitu dalam proses produksinya. Nah kalau misal tadi menilik dari di Indonesia sendiri kan carbon tax ini masih belum ada atau ya Mas, atau bagaimana sejauh ini? Sudah ada tapi harganya masih sangat rendah. Oh, masih sangat rendah. Jadi masih belum cukup menjanjikan gitu ya mungkin kalau dari segi pemasaran Iya, atau maksudnya kayak jadi kalau misalnya kita tuh kan ada apa ya, hitungannya tuh ada misalnya cost per carbon emission. Jadi misalnya kita mau nurunin karbon emisi, misalnya pakai hidrogen kan artinya cost-nya akan bertambah. Tapi dibandingkan dengan misalnya tax yang harus saya bayar ternyata tidak signifikan gitu kan. Ya saya lebih baik bayar karbon tax-nya dibandingkan saya harus mengurangi emisinya tapi menambah biaya produksinya lebih tinggi gitu kan. Makanya sebetulnya nilai karbon tax itu akan menentukan di mana perusahaan shifting untuk menggunakan solusi dekarbonisasi. Ketika misalnya solusi dekarbonisasi hidrogen itu masih sangat tinggi, dari sisi harga, artinya kan buat mereka menggunakan hidrogen akan lebih kecil kemungkinannya, karena dari sisi carbon tax sendiri masih kecil. Beda kalau misalnya carbon tax itu sangat mahal, sehingga usaha atau uang yang saya keluarkan untuk beli hidrogen itu akan worth it gitu, akan sama dengan misalnya karbon yang harus saya bayar gitu tax-nya kan. Jadi kalau dari sisi itu sebetulnya belum worth it lah kalau di Indonesia menggunakan hidrogen untuk dekarbonisasi. Oke, mungkin di sini mau bahas lebih lanjut nih Mas. Terkait kira-kira sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut ya, barangkali tadi nilai carbon tax di kita masih relatif rendah gitu. Kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi hal tersebut gitu?
mempengaruhi hal tersebut tuh karbon tax rendah atau mempengaruhi Iya, demand maksudnya hidrogen rendah. Seperti itu. betul. Tadi kan bisa dibilang carbon tax di kita masih relatif rendah gitu kan, sehingga ibaratnya ya perusahaan akan milih untuk membayar carbon tax itu. Di sini kira-kira hal apa gitu yang mendasari hal tersebut gitu, kayak kenapa ya kita nggak bisa menerapkan carbon tax yang mungkin lebih tinggi gitu. Itu sebetulnya ranahnya kan di regulasi ya, jadi itu gimana pemangku kebijakan. Iya sih. Yang kedua, sebetulnya ketika kita menerapkan carbon tax yang tinggi akan berpengaruh kepada industri player kan. Sementara industri player juga salah satu sektor yang memang harus disupport sama pemerintah. Jadi sebetulnya itu cukup tricky ya ketika memang kita mau naikin carbon tax karena memang kita masih rely on banyak fossil fuel. Sementara banyak tuh yang selalu bilang kayak kenapa kita harus bergerak nurunin emisi sementara negara lain tuh mereka udah mengotori dulu terus sekarang baru mereka bergerak, sementara kita belum boleh nih mengotori langsung harus bersih gitu kan, selalu ada omongan seperti itu. Jadi sebetulnya itu balik lagi ke pemerintah, mereka ada hitung-hitungan lah ketika memang dinaikin setinggi apa itu akan berdampak secara ekonomi seperti apa. Karena ketika nanti berdampak secara produk, gitu, anggap produknya nanti lebih bersih. Artinya kan dari sisi produknya itu akan jadi lebih mahal. Nah, bakal akan berdampak pada consumer atau misalnya willingness to pay-nya orang-orang dalam membeli produk itu. Gitu. Beda misalnya sekarang berapa orang yang mau bayar lebih untuk produk lebih bersih. Misalnya berapa orang sekarang yang bayar pakai Gojek terus bayar carbon neutrality di Gojek atau di Grab gitu. Itu juga kita bisa lihat, itu artinya kan sebenarnya orang mau willingness untuk bayar lebih untuk produk-produk yang lebih bersih. Tapi sebetulnya kita bisa lihat, kita jangan lihat ke Indonesia deh. Kalau misalnya beberapa company di Indonesia itu juga mereka mencoba mau bergerak ke hidrogen yang lebih bersih, bukan push dari internal atau domestic regulation, tapi bisa jadi pushnya dari international regulation. Misal, saya perusahaan pupuk, saya ekspor pupuk saya ke Europe. Nah, di Europe tuh ada namanya CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi di CBAM itu salah satu yang diatur adalah hard to abate industry, kayak misalnya pupuk, besi, terus semen, itu tuh mereka harus bayar pajak yang sama kayak Europe ketika memang melebihi ambang batasnya. Gitu. Jadinya produk itu harus dihitung emisinya kan. Nah, jadi ketika saya mau ekspor itu kan saya harus mengikuti regulasi di sana kan, karena bayar saya di sana. Artinya mereka mau nggak mau harus mengikuti regulasi tersebut. Walaupun nggak di-push di government ini, tapi ada push by demand. Atau misalnya salah satu perusahaan di Jepang, walaupun nggak secara regulasi Jepang itu nggak meminta kayak ada CBAM-nya, tapi bayarnya itu mereka mau dekarbonisasi. Ketika mau dekarbonisasi kan mereka mau beli produk yang memang green. Nah, artinya kan mereka harus berkontrak nih sama perusahaan Indo, misalnya di Indo tuh suppliernya mau supply bahan ke Jepang, tapi perusahaan Jepangnya mau dekarbonisasi, mau nggak mau kan kita sebagai supplier juga harus mengurangi emisinya. Ya, jadi sebetulnya ada dua faktor ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal motivasi itu bisa domestik, jadi dari dalam negerinya sendiri, atau sebenarnya kayak kalau itu tuh push and pull. Jadi push-nya itu kan dari government, apakah ada push, tapi kalau nggak ada push pun pull itu demand-nya gitu. Demand-nya itu minta apa nggak, ada nggak permintaan yang memang untuk green product atau produk yang lebih bersih. Nah, kalau misalnya demand-nya minta, ya bisa jadi dia dekarbonisasi. Tapi kalau tidak ada push dan tidak ada pull, ya saya sebagai pengguna, misalnya saya sebagai industri juga nggak ada kewajiban gitu. Tapi ada third faktor yang bisa jadi mereka tetap mau untuk melakukan itu. Walaupun misalnya tidak ada push dari government, demand-nya juga tidak meminta green banget gitu. Ketika financing-nya meminta itu. Jadi investor, bank, itu juga sekarang udah beberapa banyak yang meminta untuk produk itu green atau bisnisnya itu menjadi green. Sehingga mereka mau nggak mau, karena mereka butuh uang, mereka butuh financing, sementara financing itu membutuhkan sustainability report, mereka butuh ada dekarbonisasi planning, jadi mau nggak mau mereka harus ngikut, karena itu investornya kan. Nah, jadi ada banyak faktor sekarang yang membuat company mulai mau dekarbonisasi. Jadi bukan hanya melulu soal regulasi, bisa jadi soal demand-nya juga, dan bisa jadi soal dari support atau dari sisi investment. Kayaknya langsung ke kamu aja. Oke, mungkin dari tadi kan
dari dunia, dan Indonesia memiliki hidrogen yang hampir sama mungkin kayak gitu ya untuk pemanfaatannya. Nah, di Indonesia itu sendiri kan dibandingin luar negeri mungkin memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah kali gitu ya. Apakah dari Indonesia itu sendiri jika dilihat dari mungkin dari sumber daya alam, kemudian juga dari teknologi, nah itu tuh Indonesia tuh berpotensi nggak sih buat kita sebagai menjadi produsen gitu hidrogen untuk ke luar negeri bisa, ataupun dimanfaatkan di negeri kita sendiri seperti itu? Ya, sebetulnya bisa. Jadi kalau yang saya lihat itu beberapa potensi besar yang menarik ya. Pertamina, mereka itu menggunakan geothermalnya untuk produksi hidrogen. Jadi kan itu renewable energy untuk produksi hidrogen. Nah, misalnya nih salah satu site, anggap Pertamina punya, mereka menemukan site-nya geothermal di Maluku atau di daerah yang memang demand listrik itu kecil. Nah, itu kan secara ngomongin keekonomisannya kan nggak masuk ya. Misalnya kita nemu geothermal di Maluku, dia punya 5 megawatt. Tapi demand, atau misalnya nggak mungkin geothermal 5, misalnya sekitar 200 sampai 500 megawatt. Terus tapi demand di sana, grid atau listrik di sana cuma butuh sekitar 5 megawatt gitu kan. Karena di sana kan demandnya nggak besar, nggak ada industri di sana. Pertamina juga nggak mungkin kan bangun plant di sana, ngapain? Saya bangun 200 megawatt nggak terserah. Iya. Tapi dengan adanya hidrogen ini sebetulnya mereka bisa tetap bangun itu plant dan langsung dikonvert ke hidrogen dan mereka bisa ekspor. Itu green hidrogen karena pakai geothermal. Sisi lain kan jadi site-site yang awalnya tidak ekonomis, secara perhitungan menjadi ekonomis gitu kan. Itu bisa salah satunya itu. Yang kedua juga ada beberapa ongoing discussion gitu kan antara misalnya perusahaan Indonesia dengan Singapura yang mau memproduksi hidrogen menggunakan hydropower di Sumatera, lalu mereka ekspor hidrogennya ke Singapura. Itu juga menjadi potensi karena di kita juga hydropower cukup banyak. Lalu yang terakhir juga solar PV juga kan ada beberapa, kita juga karena daerah tropis sebetulnya secara sun hour juga lumayan cukup tinggi, walaupun tidak, kalau misalnya kita lihat dari resource secara general itu tidak sebagus Australia, tidak sebagus yang lain, tapi cukup oke lah untuk kita juga bisa produksi hidrogen, nanti bisa kita ekspor atau untuk ke demand dalam negeri itu sendiri. Lalu yang terakhir kan natural hidrogen gitu kan. Jadi kalau misalnya saya juga karena saya baru ikut lah gitu kan seminar-seminar yang memang natural hidrogen di Indonesia. Kalau dari potensi memang ada gitu kan. Jadi tapi itu masih belum tahu kan resource sebanyak apa dan apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Jadi sebetulnya dari sisi natural hydrogen ada potensinya, tapi nggak tahu seberapa banyak. Tapi dari sisi renewable energy sources kita banyak, kita bisa manfaatkan untuk produksi hidrogen, jadi bisa untuk ekspor dan juga bisa untuk dalam negeri. Tinggal nanti terkait perhitungannya gitu kan, apakah perhitungan produksi hidrogen menggunakan renewable energy di Indonesia ini masuk apa enggak untuk dijual di pasar atau di market. Oke, mungkin sebenarnya berpotensi, tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan gitu untuk dilakukan mungkin. Nah, dari hidrogen yang mungkin kita punya itu, ada nggak sih riset geologi gitu yang saat ini tuh lagi dilakukan ataupun lagi di research gitu mungkin? Riset geologi ya, kayaknya geologi sekarang semua mengarahnya ke natural hidrogen ya. Maksudnya kayak kemarin tuh jadi di Filipina aja baru dibuka lapangan natural hidrogen untuk di bidding. Jadi siapa yang mau eksplorasi gitu kan. Jadi di sana kan sebetulnya beberapa negara udah mereka realize bahwa mereka punya natural hydrogen sources lagi mencoba dieksplorasi. Jadi kalau geologi ada satu hidrogen. Menurut saya pertama natural hidrogen itu masih menarik banget untuk didalami. Kemarin saya lihat yang dilakukan oleh Badan Geologi gitu, yang mereka research yang untuk di Sulawesi Utara itu menarik, dan mereka bilang bahwa mereka menemukan gas ship-nya itu banyak. Dari segi purity hidrogennya juga menarik karena kalau dari sisi purity hidrogen itu sekitar 30% hidrogen, ada metan dan juga ada nitrogen. Jadi untuk pemanfaatan bisa juga untuk ammonia production gitu. Jadi itu satu yang bisa di research yang untuk sebagai geologi itu menarik, menurut saya menarik banget ya, karena dari sisi airnya bisa didalami, ngomongin apakah air mana, terus ngomongin isotop, terus ngomongin pembentukannya di mana, dan apakah in the end yang saya lihat di seminarnya itu adalah bisa jadi bahwa proses pembentukan hidrogen itu menjadi continue atau secara terus menerus. Ketika itu memang benar, itu artinya benar-benar sustainable energy gitu kan.
ya renewable energy. Jadi hidrogen menjadi renewable energy, bukan sebagai oil and gas yang butuh jutaan tahun untuk pembentukannya. Itu juga saya nggak tahu kan, sebetulnya hidrogen selama saya kuliah nggak pernah ada bahasan soal hidrogen. Jadi Iya, ketika iya. ngomongin natural hidrogen itu nggak tahu sama sekali. Tapi pas saya baru lulus, teman-teman saya ada beberapa yang kuliah ke Jepang. Tahun 2015 itu Jepang udah ngomongin hidrogen. Jadi saya ingat sekali teman saya bilang dia S2 ngambil penelitiannya apa? Hidrogen. Hidrogen buat apa gitu kan? Dari geothermal buat apa hidrogen gitu. Tapi di sana bilang Jepang lagi arah sana. Terus tahun itu saya bilang wah masih jauh lah hidrogen gitu. Tapi nggak nyampe 10 tahun sekarang udah dekat gitu. Bahkan mereka melakukan geoengineering. Jadi geoengineering dengan mereka injek airnya ke dalam tanah untuk batuan yang Fa rich, jadi banyak kayak Fa-nya, lalu mereka bisa dapatkan hidrogen dari sana. Jadi ya kayak gitu tuh studi-studi kayak gitu kan artinya pertama nge-ekstrak hidrogen masih banyak harus dianalisis, pemetaan resource-nya juga harus banyak dianalisis, lalu yang ketiga geoengineering, gimana cara bisa memproduksi hidrogen dengan beberapa cara gitu kan, entah itu dimasukkan tadi diinjek airnya atau apakah ada cara lain yang kita nggak tahu. Jadi produksi hidrogen jadi menarik karena ternyata bumi kita sendiri itu bisa produksi hidrogen dengan hal-hal yang kayak tadi, proses-proses kayak tadi gitu. Jadi kalau secara geologi kayaknya pas saya dengerin seminar kayak wah menarik aja, pasti balik lagi jadi geologis ya, cuman udah kelamaan gitu. Jadi sebetulnya itu hal yang bisa dieksplor itu sebagai geologi. Lalu kalau dari sisi market sebetulnya kalau saya sendiri saya sekarang lagi coba mencari aplikasi hidrogen untuk di mining site. Jadi aplikasinya lebih ke apakah bisa menggantikan beberapa power untuk di mining site, tapi itu bukan untuk anak geologi ya, karena memang itu lebih banyak untuk ke electrical engineering atau bisa jadi ke mining engineering gitu. Tapi kalau cara geologi yang eksplorasi menurut saya natural hidrogen menjadi sweet spot untuk coba dieksplor lagi sih. Oke, ini berarti memang menarik ya Mas Ismail, apalagi kita dengan background geologi gitu ya. Pertama kemarin katanya sempat kebetulan kayaknya kita juga sempat itu kan ada kuliah semacam kuliah umum atau ini yang membahas tentang natural hydrogen di Sulawesi gitu ya, dimana di situ juga sempat menjadi dari kami juga sempat kayak oh ini kayaknya menarik nih untuk kita obrolin gitu. Jadi memang sepertinya itu akan menjadi satu bahasan lagi yang lain yang mungkin bisa lebih dikembangkan seperti itu. Dan panjang itu kalau bahas natural hidrogen kayak harus benar-benar bahas formasinya, bahas proses pembentukannya, itu lama. Betul. Dan tadi juga menarik juga terkait yang dibahas di perkuliahan sendiri masih cukup asing gitu ya, karena di energi sendiri mungkin kalau memang membicarakannya clean energy ya masih yang ada kaitannya dengan fossil fuel. Misal kayak kita mau ya misal IOR gitu kan, itu menjadi salah satu. Jadi balik lagi sebenarnya ke oil and gas lagi, tapi gimana caranya lebih green gitu. Mungkin di dunia di perkuliahan sejauh ini kalau dari aku pribadi ya masih ngerasanya kayak gitu, dan tadi masih kurang gitu. Betul, dan belum dibahas lebih jauh juga gitu, kayak masih ya terkena asing apa sih gitu, kayak hidrogen ya itu kayak cuma unsur kimia kah atau gimana gitu. Ternyata kan pemanfaatannya dalam geologi ataupun dalam bidang-bidang lainnya mungkin juga luas kan kayak gitu. Apalagi pada saat-saat ini kan kayak renewable energy itu kayak banyak dibahas gitu, dari geologi, kemudian dari elektro, kemudian juga ya dari bidang-bidang lainnya sekarang lagi gencar-gencarnya untuk dilakukan penelitian. Nah, lalu Mas terkait dengan tadi pemanfaatan dari natural hydrogen ini, ada nggak sih prediksi ke depan gitu ya, yang sekiranya hydrogen ini sebenarnya dia punya role yang sangat potensial gitu, yang kemungkinan ke depannya saat memang nanti dia bisa diaplikasikan gitu, itu akan menjadi sesuatu yang wah gitu, dan mungkin jadi suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi proyek mungkin gitu Mbak Ade? Betul, prediksi ke depannya terkait dengan pemanfaatan hidrogen. Iya sih, kalau dari segi penggunaan tadi kan sebetulnya yang tadi saya liatin hydrogen ladder frame itu nggak jauh dari sana. Sebetulnya penggunaannya akan dekarbonisasi untuk sektor-sektor yang memang tidak bisa dielektrifikasi sehingga mereka butuh hidrogen. Tapi menurut pandangan pribadi saya, ketika memang natural hidrogen itu sangat abundant, sangat banyak, dan production cost-nya itu sangat rendah, artinya kan harganya itu bisa bersaing dengan gas atau dengan apapun. Sehingga penggunaan pertama yang menjadi menarik adalah untuk power plant. Karena hydrogen to power itu akan sangat mudah. Sekarang ada dua opsinya. Pertama pakai fuel cell, yang kedua pakai gas turbine.
beberapa gas turbine manufacturer kayak Mitsubishi, Kawasaki, mereka lagi mencoba menggunakan hidrogen, jadi gas turbine menggunakan hidrogen. Artinya convert dari hidrogen menjadi listrik akan menjadi salah satu hal yang umum ke depannya, apalagi ketika anggap natural hidrogen ditemukan dengan sangat banyak dan production cost-nya sangat rendah. Untuk saat ini, kenapa hidrogen untuk power tidak menjadi priority? Karena produksi hidrogen itu mahal menggunakan listrik tadi kan. Jadi listrik to listrik itu tidak efisien. Karena awalnya listrik, produksi hidrogen menjadi listrik. Banyak losses-nya gitu, buat apa gitu. Tapi kalau dari natural hidrogen langsung menjadi listrik kan, itu tidak ada losses dari produksi hidrogen listrik ke hidrogen gitu kan. Jadi cara penggunaan itu bakal jadi menarik, bisa kompetitif compare ke gas turbin atau power plant yang menggunakan gas, atau bahkan in the future bisa compare dengan coal, karena coal kan nanti kalau misalnya carbon tax sudah semakin tinggi dan sudah semua dekarbonisasi, coal akan jadi mahal dan hidrogen bisa jadi menjadi murah. Itu pas satu. Yang kedua adalah untuk mobility. Jadi untuk mobility, untuk seperti shipping kapal itu sekarang UN lewat IMO itu memang harus dekarbonisasi. Jadi mereka sudah minta dekarbonisasi kapal-kapal logistik yang mengirimkan barang. Nah, ketika mereka harus dekarbonisasi, sebetulnya semua fuel-nya itu adalah hydrogen based. Jadi antara hydrogen as a molecule, metanol butuh pakai hidrogen, atau amonia. Amonia juga menggunakan hidrogen. Jadi hidrogen itu dia tuh versatile, jadi dia tuh bisa digunakan untuk apapun, bisa diubah menjadi apapun. Jadi dia bisa dari hidrogen, dia bisa dibentuk jadi amonia, lalu bisa untuk pupuk. Amonia sekarang ada juga bisa untuk turbin, untuk power plant menggunakan amonia, atau untuk mesin. Lalu bisa juga untuk metanol. Metanol juga bisa untuk mesin, untuk bisa beberapa aplikasi lainnya. Nah, terus yang berikutnya untuk mobility tadi shipping, lalu aviation. Aviation itu juga menjadi sweet spot di beberapa negara sekarang lagi studi untuk menggunakan hidrogen sebagai bahan sustainable aviation fuel gitu kan. Sustainable aviation fuel itu ada sekarang, kemarin saya diskusi dengan orang yang memang riset soal itu, ada dua penggunanya, bisa pakai liquid hydrogen atau e-kerosene. Jadi hidrogen dikombine dengan kerosin yang memang bukan dari fossil fuel. Jadi hitungnya sustainable carbon, terus mereka mixing jadi e-kerosene. Jadi hidrogen itu menjadi bahan dasar untuk derivatifnya tuh banyak. Jadi untuk mobility, untuk mobility itu bisa untuk tadi kapal, shipping, aviation, dan juga bisa untuk truck. Lalu yang terakhir ya untuk industri yang bakal sebetulnya seharusnya yang bakal jadi pertama gitu untuk dekarbonisasi fertilizer, dekarbonisasi steel making, dekarbonisasi semen, terus refinery itu akan semua pakai hidrogen. Dan itu ketika memang hidrogennya menjadi lebih ramah emisi dan lebih murah, itu akan menjadi lebih mudah untuk diaplikasikan. Oke. Tadi mengingat sudah banyak ya, apalagi tadi disebutkan juga di luar negeri untuk shipping itu udah harus ibaratnya udah harus green gitu ya. Terus masih sepertinya gini Mas, ini ada pertanyaan lagi. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, terkait dengan hal tersebut, apakah Indonesia sejauh ini berpotensi gitu untuk menerapkan hal yang sama gitu? Dan kalau iya itu dia kenapa, dan kalau tidak sekiranya apa hambatannya gitu untuk bisa mengaplikasikan regulasi yang kurang lebih sama? Ya sebetulnya kalau Indonesia itu teman-teman bisa cari juga di strategi nasional, jadi hidrogen strategi nasional, saya lupa nama lengkapnya, pokoknya kalau nggak salah itu lebih ngomongin soal strategi hidrogen nasional. Itu mereka menjelaskan untuk hidrogen itu Indonesia akan kapan mulai masuk ke sana, terus penggunanya untuk apa aja. Jadi misalnya kalau nggak salah dimulai dari tahun 2030 itu untuk penggunaan transportasi yang memang heavy duty. Jadi misalnya untuk truck, untuk shipping itu akan mencoba mulai menggunakan hidrogen gitu. Jadi secara step kita udah oke. Kita mulai dari roadmap dulu. Nanti dari roadmap barulah turun ke regulasi kan gitu. Jadi kalau dari sisi Indonesia kita udah punya roadmapnya ke sana, terus tinggal nanti turunan-turunan regulasinya bakal seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua, kalau misalnya ngomongin tantangan ya, kalau tantangan pasti yang pertama adalah harga. Kita masih sensitive price. Jadi kayak apapun itu tetap karena kita masih negara berkembang, terus kita juga tidak mau kan, kita nggak mau
membebani listrik mahal ke masyarakat. Ketika listriknya mahal dikit aja kan pasti akan ada pergejolakan, dan itu menjadi politik movement-nya beberapa government atau pemerintah kan nggak mau itu bakal bergejolak gitu, apalagi buat elektabilitasnya pemerintah gitu. Jadi lebih baik mereka tetap ngasih listrik murah, toh masyarakat nggak peduli mau bersih atau enggak gitu kan. Jadi sangat sensitive price. Lalu tapi sekarang kan orang udah mulai sadar ya, aware kalau misalnya pengen menggunakan yang bersih, jadi nanti mulai perlahan gitu ke arah sana. Jadi karena sensitive price itu harga menjadi sangat consider utama untuk kita aplikasiin hidrogen di Indonesia. Lalu yang terakhir sebenarnya ngomongin technicality. Kalau misalnya aplikasi di kita. Jadi kalau ngomongin technicality, di kita itu sebetulnya kalau misalnya ngomongin secara technical, itu kan dari sisi teknologi kita semuanya, kita nggak ada lah, kita tuh bukan teknologi manufacturer, kita itu kan teknologi importer kan. Jadi nanti kita lihat apakah kita akan rely ke negara lain, atau kita juga nggak akan bisa untuk memproduksi sendiri. Jadi kalau misalnya kita membawa teknologi, apakah bisa kita nanti ada produksi dalam negeri untuk bisa membuat teknologi itu sendiri. Lalu ketika memang itu bisa, nanti kita lihat pemanfaatan seperti apa dan benefitnya lebih banyak lagi. Karena ketika kita ngomongin dekarbonisasi, terus teknologi dari luar, sebenarnya dari serapan tenaga kerja kan tidak akan sebanyak itu. Padahal harusnya serapan tenaga kerja itu akan menjadi lebih banyak untuk ke arah sini. Gitu. Jadi kalau tantangan itu, sekarang tantangan technicality itu sekarang juga banyak, ini secara saya ngomongin general ya, tantangan secara teknikal itu belum ada yang bisa transportasiin hidrogen dalam jarak jauh sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ekspor hidrogen itu oke, kontrak misal Australia ke Jepang, Australia ke Europe, atau misalnya kita mau even dari kita Indonesia ke South Korea gitu ya. Itu belum tahu caranya gimana. Jadi sekarang tuh masih dalam diskusi gimana cara transportasi hidrogen, pertama paling murah, kedua paling aman. Karena tadi saya bilang hidrogen itu ringan dan dia terus butuh space yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita kompres hidrogen, high pressure hidrogen misal sampai 700 bar, itu nggak akan bisa ditransportin dalam jarak yang jauh sebagai logistik ya gitu. Terus yang kedua, misalnya liquid hydrogen. Bisa kita transportasiin, udah proven bahwa bisa transportasi dari Australia ke Jepang dalam bentuk liquid hydrogen. Tapi hydrogen menjadi liquefaction hydrogen butuh minus 253 kalau nggak salah, 250-an derajat Celcius. Jadi energi yang dibutuhkan sangat besar, artinya akan sangat mahal juga untuk membuat menjadi liquid. Gitu. Dan lalu caranya adalah dengan derivatifnya, jadi dengan diubah ke amonia atau metanol, karena amonia udah sangat mudah, udah sangat common orang transportasiin amonia gitu. Sisi lain, ketika memang butuhnya demand-nya amonia di off-taker, nggak masalah. Tapi kalau demand-nya hidrogen dari amonia, hidrogen ke amonia, amonia ke hidrogen butuh di cracking, itu juga energi intensif gitu. Jadi memang masih banyak pertimbangan secara teknikal, secara ekonomi, gimana cara transportasi hidrogen. Gitu. Makanya sekarang banyak lebih baik produksi dan demand locally gitu. Jadi kalau secara teknikal juga hidrogen ini tuh masih banyak didiskusikan, apalagi ketika kita ngomongin transportasi hidrogen. Oke, tadi memang masih cukup banyak gitu ya tantangannya, dan harapannya ke depannya ya kita bisa berbenah lah ya terkait hal tersebut gitu, mulai dari tadi hal-hal yang mendukung tadi ada regulasi, terus juga tadi barangkali dari permintaan investor gitu ya yang bisa lebih aware terkait hal tersebut. Terus juga emang orang-orang sekarang udah mulai aware gitu kan, terus juga di mana-mana kayak lagi gencar-gencarnya untuk meneliti tentang renewable energy, terutama bisa aja ke hidrogen. Nah, dari situ tuh ada nggak ya program yang emang bisa membantu mahasiswa ataupun ya siapapun yang ingin melakukan penelitian menjadi wadah kolaborasi baik dari akademisi ataupun pemerintahan ataupun dari swasta seperti itu? Ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh agak nanti kita ngomongin konteks di Indonesia itu pandangan saya pribadi, konektivitas antara university, government dan private itu masih belum sebagus itu ya gitu. Jadi beda. Saya S2 di Jerman, itu ketika saya S2 kampus itu biasanya dapat kayak research kita di kelas itu dapat dari company. Kita kerja, kita studi bareng sama company karena mereka tahu mereka butuh studi itu.
mereka dekat dengan kampus dan studi itu memang mereka pertimbangkan. Kita yang masih mahasiswa, kita presentasi ke CEO mereka dengerin. Karena mereka menganggap kita bahwa kita tuh expert untuk melakukan itu dan mereka menerima masukan dari kita. Jadi sangat dekat. Lalu di mana kampus juga dengan pemerintah juga sangat dekat. Kita bisa ngasih analisis kita yang membantu ke pemerintah. Nah, di Indonesia ini saya kurang tahu ya wadah yang bisa seperti itu. Apakah kampus ada penelitian dengan langsung private? Itu setahu saya beberapa kampus ada. Dia langsung dekat dengan private, tapi biasanya dalam bentuk proyekan gitu kan. Jadi misalnya emang private yang bayar kampus untuk meneliti itu gitu. Jadi bukan kerjasama dengan government. Jadi saya sebetulnya untuk pertanyaan ini saya agak kurang tahu kalau misalnya apakah ada wadah untuk saat ini. Tapi kalau saya sebetulnya yang saya encourage adalah teman-teman dari kampus itu pengalaman saya waktu di kuliah itu kadang kita tuh melihat company itu jauh gitu. Jadi nggak berani gitu kita approach company. Dengan sekarang platform yang udah banyak sebetulnya menurut saya ketika teman-teman punya ide penelitian yang menarik bisa teman-teman ada aja bikin proposalnya kasih ke private. Misalnya saya tertarik tentang topik ini. Saya tahu perusahaan kamu melakukan ini, boleh nggak saya melakukan penelitian di perusahaan kamu? Atau ada nggak open position yang memang meneliti bidang itu? Jadi, kalau menurut saya coba aja kayak gitu untuk bisa dilakukan pendekatan ke private langsung gitu. Jadi kalau kita terbuka juga kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang, oh kita ada penelitian ini nih, bisa nggak kita penelitian di perusahaan kita gitu? Kita lihat kayak gimana konteksnya, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa ya kita juga kolaborasikan. Jadi itu, tapi kalau untuk sama pemerintah, sekarang tuh mungkin ada beberapa program-program pemerintah yang juga terbuka untuk mahasiswa ya. Terakhir tuh saya ngebantu SDM bikin gerilya yang untuk solar PV, itu dari SDM untuk kampus Merdeka ya gitu kan. Jadi itu juga salah satu ke government dengan kampus. Tapi kalau yang 3, saya nggak tahu ada sekarang. Itu salah satu yang program bagusnya sebenarnya gerilya, tapi untuk solar PV ya. Kalau hidrogen, perusahaan hidrogen di Indonesia aja nggak banyak gitu. Yang apalagi kayak HDF Energi kita kita aja perusahaan Perancis aslinya. Tapi untuk khusus ke hidrogen yang renewable itu nggak banyak. Jadi coba lihat ke beberapa think tank. Think tank itu organisasi yang NGO yang mereka fokus bikin analisis, studi kayak gitu. Biasanya mereka punya diskusi terbuka untuk umum. Bisa datang, nanti di sana biasa stakeholder juga ada private, ada government. Nanti bisa juga apakah bertanyakan di sana apakah ada terbuka wadah untuk melakukan diskusi atau penelitian bersama gitu. Biasanya mereka kalau kayak think tank itu bisa mereka dapat hibah untuk melakukan studi dan studinya tuh biasanya bareng sama pemerintah dan juga bisa bareng sama university. Jadi coba carinya di sana. Tapi kalau misalnya pengen langsung coba bikin penelitian dengan private yang emang private ini cukup expert di bidangnya, menurut saya sih approach saja tapi kalian jangan kosong ya, misalnya nge-approach bilang, oh, kita ada penelitian apa nih yang bisa saya masuk nggak, tapi kalian punya ide yang bisa ditawarin ke private-nya gitu. Itu sih. Oke, berarti memang sebenarnya untuk peluang kerjasama sendiri, apalagi saat ini ya dengan banyaknya moda untuk komunikasi gitu ya, kita bisa lewat LinkedIn, barangkali bisa juga ya lewat relasi-relasi gitu. Sebenarnya itu banyak ya Mas Mayo, cuman gimana kita menyampaikan ide yang memang kita punya tersebut gitu. Nah ini tadi setelah banyak banget ya yang udah kita bahas di podcast ini dan tanpa terasa ini ternyata sudah 1 jam berlalu gitu. Tadi kita udah bahas banyak banget terkait tadi pengenalan hidrogennya, terus tadi ada jenis-jenisnya, terus juga pentingnya hidrogen juga di Indonesia gitu. Betul. Nah mungkin di sini tadi kita telah melihat ya ada beberapa bahasan yang sepertinya menarik untuk dibahas nanti lebih lanjut gitu. Dan harapannya nanti semoga hal ini bisa kita bahas lagi. Betul, bisa kita kembangkan lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu dari Mas Yan untuk menutup podcast hari ini Mas. Ya, mungkin kalau saya closing statement-nya itu tadi saya bilang di awal kalau saya pernah melihat teman saya itu dia riset soal hidrogen dan saya melihat itu masih jauh gitu ya, ternyata semakin dekat. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya buat teman-teman jangan menutup kemungkinan
yang memang sebetulnya inovasi itu ternyata sangat cepat untuk saat ini ya. Jadi bisa bergerak untuk apalagi ke arah green itu ternyata bergeraknya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Yang awalnya ini tapi secara global ya, bukan secara Indonesia, secara global itu geraknya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi kalau teman-teman mencoba melihat ada potensi dan merasa itu masih jauh, coba dieksplor lagi. Bisa jadi itu sebetulnya solusi yang menarik untuk dieksplor dan menjadi hal yang in the future ternyata di masanya teman-teman itu udah sangat mature gitu. Saya nggak kebayang kalau ternyata hidrogen itu bisa cukup mature, nggak nyampe 10 tahun dari terakhir saya ketemu teman saya. Jadi dan sekarang saya ngerjain ini yang dimana di awal saya ngomong ini masih jauh, ternyata sekarang saya ngerjain ini karena itu juga jadi cukup tamparan dan juga mungkin jadi cukup hal yang menarik untuk bisa di-share ke teman-teman bahwa tetap open minded aja gitu. Dulu saya selama kuliah cukup anaknya saya nggak close minded, tapi saya cukup lurus. Jadi lihat saya dulu anak hard rock. Saya dari kuliah sampai akhir saya mau ngambil tuh hard rock, saya nggak mau ngambil geothermal, saya nggak mau ngambil apa. Saya hard rock pure hard rock sampai akhir. Tesis ya, saya tuh alterasi di Freeport. Jadi beneran pure hard rock. Ketika saya dan pas mau lulus saya baru tiba-tiba pengen gerak ke renewable energy. Dan itu shiftingnya last minute itu lumayan capek karena ternyata saya nggak punya basic geothermalnya, saya nggak dalam, saya nggak ngambil kuliah geothermal, saya nggak apa. Terus mau masuk ke renewable energy juga ternyata harus ke listrik gitu kan. Jadi menurut saya dengan opsi sekarang yang cukup banyak bisa dilihat, eksplor aja. Sekarang kayaknya mau bidang apapun itu bisa didalami dan dimonetisasi gitu. Mau apapun itu ya. Even teman saya sekarang mau monetisasi geotourism. Ada yang emang dia ya udah sharing soal geologi, sekarang tuh udah sangat bisa digerakkan. Jadi kayaknya bakal jangan terlalu lihat geologi itu as exact knowledge ya. Jadi bisa nyambung kemana aja dan bisa tetap open gitu untuk explore. Apalagi saya sekarang dari geologi ke hidrogen. Dan terakhir mungkin untuk closing untuk hidrogen, sebetulnya buat teman-teman hidrogen tuh nggak jauh. Jadi kalau misalnya ngerasa itu masih jauh, sebetulnya saya ngerasa hidrogen itu nggak jauh. Kita sebagai company hidrogen udah bisa mengaplikasikan hidrogen tanpa subsidi dengan harga yang kompetitif. Artinya itu udah bisa real kita lakukan dengan case yang saat ini gitu. Apalagi in the future ternyata bakal ada support, ternyata teknologi bakal lebih murah lagi. Nanti hydrogen will be happen untuk apapun itu aplikasinya. Dan saya ngelihat ngomongin natural hydrogen itu is interesting thing buat teman-teman juga explore, apalagi kalau pengen tetap kerja di bidang geologi. Oke, ini tadi ya mungkin dari teknologi itu berkembangnya begitu pesat ya Mas, dan sebenarnya seharusnya kita jangan menganggap hidrogen ini sebagai sesuatu yang baru gitu, apalagi ternyata perkembangannya itu begitu pesat ya bisa dibilang. Dan tadi juga dari Mas Yan sendiri baru ketemu dengan renewable energy ini di last minute di kuliah gitu ya, yang artinya saat sekarang ini bisa mendalami, artinya emang apalagi sekarang gitu. Tiada kata lambat untuk belajar, itu benar ya, itu benar adanya gitu. Artinya saat kita memang pengen untuk nge-reach hal tersebut, tadi juga dibilang udah banyak lah ibaratnya sekarang nih udah hal-hal ibarat banyak sekali lah media untuk bisa kita belajar, bisa nge-reach lebih lanjut terkait apa yang kita mau. Mungkin gimana Mas Mail? Ya mungkin dari teknologinya udah banyak, terus di literatur juga emang mungkin di sekarang emang udah banyak, jadinya mungkin buat teman-teman di sana bisa mencoba tentang renewable energy gitu dari geologi sendiri, itu nggak melulu tentang eksak gitu yang tadi telah disebutin, mungkin seperti itu mungkin. Untuk sekarang mungkin topiknya nanti akan dibahas, mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman, mungkin bisa dibahas di lain waktu mungkin. Kemudian juga cukup sekian mungkin untuk hari ini mengenai topik pada sore kali ini. Selamat sore, dan saya Gartubo Ismail dan ditemani oleh rekan saya Ade Mutia. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Mas Yan sudah berkenan untuk mengisi acara pada sore hari ini, dan mudah-mudahan acara sore hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain ke depannya. Mungkin sekian ya bisa kita tutup dan cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.